Shalom sahabat Mitra Rema, hari ini tanggal 28 April 2022, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Kejadian 26 ayat 12-13, itu pembacaan yang pertama, dan yang kedua Amsal 13 ayat yang ke-11b. Saya bacakan buat saudara. Kejadian 26 ayat 12 sampai ayat yang ke-13 berkata demikian. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Amsal 13 ayat yang ke-11b berkata, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini, yang saya beri judul Menabur dan Menabung. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dua bagian ayat yang saya baca tadi, salah satunya bicara tentang menabur, dan salah satunya juga berbicara tentang menabung. Kalau saudara lihat di dalam kitab Kejadian, itu Ishak disuruh Tuhan menabur. Tapi di dalam Amsal tadi, Tuhan melalui Salomo meminta kita untuk mengumpulkan sedikit demi sedikit dan menjadi kaya, bicara tentang menabung. Nah, kita mau lihat ada perbedaan yang sangat menyolok. Apa yang akan saudara dan saya dapatkan ketika kita menabung dan menabur. Kok menyolok ya? Iya, saya sebutin menabung versus menabur. Iya, saudara lihat. Ketika Ishak menabur, Alkitab berkata dalam tahun itu juga Ishak menuai 100 kali lipat. Perhatikan ya. Andai kata benih yang Ishak punya adalah uang, ini contoh saja, dan itu saya contohkan 1 juta, atau dia punya benih yang dia beli seharga 1 juta, dan kemudian Ishak menabur sesuai Tuhan perintahkan, Alkitab berkata dalam tahun itu juga dia menuai 100 kali lipat. Artinya jika 1 juta andai kata Ishak menabur dikalikan 100, berarti Ishak menuai 100 juta dalam 1 tahun. Tapi saudara, kita pindah pada menabung. Ketika Salomo menulis Amsal ini untuk saudara dan saya, dia membawa saudara dan saya untuk melihat bahwa orang bisa menjadi kaya jika dia mengumpulkan sedikit demi sedikit, jika dia mau menabung. Nah, jika saya balikin Amsal ini untuk Ishak lakukan, ketika andai kata Ishak punya 1 juta di tangannya, lalu dia memilih 1 juta itu, dia menabung itu di bank dengan persentase bunga tertentu. Saya yakin persentase bunga untuk menabung 1 juta di zaman sekarang tidak akan pernah lebih dari 10% dalam 1 tahun. Anggap aja 10%. Ishak menabung 1 juta di bank, ini contoh ya. Dan dalam 1 tahun dia bisa menuai, dapat tuaian persentase bank 10%. Berarti dapat 100.000, 1.100.000 kalau dia menabung. Kita bisa lihat di sini bahwa waktu saudara dan saya menabung, persentase tuaian bunga hasil itu bisa kita hitung kalau kita menabung. Tapi waktu saudara dan saya menabur, persentase tuaian itu akan dihitung oleh Tuhan. Saya ulangi, perbedaan antara menabung dan menabur. Yang pertama, jika saudara dan saya menabur, maka persentase tuaian keuntungan itu dihitung oleh Tuhan. Tapi jika saudara dan saya menabung, persentase hasil atau bunga itu akan dihitung oleh tempat di mana kita menabung. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, yang kedua,
hasil saudara dan saya menabur karena Tuhan memerintah, itu akan jauh lebih besar dari hasil yang saudara dan saya tabung. Jika diukur dalam kurun waktu yang sama, seperti tadi saya katakan, jika 1 juta Ishak menabur dalam 1 tahun, Alkitab berkata walaupun bukan 1 juta ya, Ishak bisa menuai 100 kali lipat. Tapi jika 1 juta itu Ishak menabung dalam 1 tahun, dia tidak akan mungkin menuai 100%. Artinya di poin 2 Tuhan mau katakan buat saudara dan saya bahwa jumlah hasil taburan kita akan dibuat Tuhan lebih besar daripada jumlah tabungan yang kita buat, dan itu dibayarkan oleh bank. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah kita nggak boleh menabung? Harus menabung. Bukankah Yusuf ketika terjadi kelimpahan dia menyimpan di dalam lumbung 20%, 1/5 dari hasil, sehingga Mesir, Firaun dan orang-orang Mesir tidak pernah mengalami kekurangan. Tapi Tuhan mau katakan di bagian ini hari ini bahwa saudara dan saya boleh menabung, tapi tidak boleh lupa menabur. Saudara dan saya juga boleh menabur, tapi jangan lupa menabung. Artinya kedua-duanya harus berjalan dengan baik. Maka kita akan bisa seperti di dalam Amsal, kita akan bisa menjadi kaya karena kita bisa mengumpulkan sedikit demi sedikit karena kita menabung. Tapi di dalam Kejadian kita bisa sama seperti Ishak, menjadi kaya, kian kaya, dan sangat kaya. Perhatikan, sangat kaya ketika kita menabur di tanah yang Allah tentukan, dan kita akan menuai 100 kali lipat. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perbedaan yang ketiga, kalau saudara dan saya menabung sesuai dengan Amsal tadi, kita akan menjadi kaya. Sedikit demi sedikit kita akan menjadi kaya. Tapi jika kita menabur sesuai dengan Tuhan perintahkan, kita akan sama seperti yang Ishak alami, menjadi sangat kaya. Berbeda kan saudara? Menabung bisa menjadi kaya, tapi menabur bisa menjadi sangat kaya. Itu 3 perbedaan antara menabur dan menabung, atau menabung dan menabur. Tuhan mau katakan hari ini buat saudara dan saya, biar firman ini menjadi inspirasi bagi kita untuk kita mau menabur, tapi kita juga mau menabung. Biar firman ini juga menjadi motivasi buat saudara dan saya. Yang belum menabur, menaburlah. Yang belum menabung, menabunglah. Yang hanya menabung tanpa menabur, mari lakukan dua-duanya. Yang hanya menabur tanpa menabung, mari lakukan dua-duanya. Maka saudara akan lihat, kita bukan saja akan menjadi orang yang kaya sesuai firman Allah ketika kita mengumpulkan atau menabung, tapi kita bisa akan menjadi orang yang sangat kaya. Seperti yang firman katakan tentang Ishak, dia bisa menuai hasil taburannya 100 kali lipat dalam 1 tahun. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam menabur dan menabung. Amin.